Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar katsiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa merampungkan puasa Ramadan kemarin dan kita sekalian, sehingga kita bisa merampungkan puasa Ramadan kemarin, dan hari ini kita bertemu dengan hari raya Idul Fitri yang mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada suri tauladan kita dan menjadi nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan gema takbir tanda bahwa kita telah menyelesaikan puasa wajib bulan Ramadan. Semoga amal-amal kita diterima, amalan puasa kita diterima, sholat malam kita diterima, serta sedekah dan kebaikan kita lainnya di bulan Ramadan, dan kita berharap bisa istiqomah setelah bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di hari Idul Fitri 1443 Hijriah ini, saya ingin menyampaikan khutbah yang cukup sederhana, yaitu 10 orang yang merugi saat Idul Fitri. Siapa saja mereka? Kita berharap kita tidak termasuk di dalamnya dan selamat dari sifat-sifat yang demikian. Yang pertama, yang belum sadar sholat fardu hingga Idul Fitri. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufr tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seorang dengan syirik dan kufur itu adalah ketika dia meninggalkan sholat. Tentu wajib untuk menunaikan sholat berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang lelaki yang buta sehingga dapat sholat di rumahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu hendak pergi berbalik, beliau Rasulullah memanggilnya lalu berkata kepadanya, "Hal tasma'u nidda'a bis shalah?" Apakah engkau mendengar panggilan sholat? Ia menjawab, "Ya Rasulullah." Ada yang pada malam ke-27 Ramadan malah satu keluarga jalan-jalan ke tempat perbelanjaan di saat masjid-masjid penuh dengan orang iktikaf. Mereka yang di masjid sibuk mencari Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar di masa Nabi pernah terjadi di malam ke-27. Apa kerugiannya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Keutamaan seperti itu rugi juga jika kita tidak mendapatkan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kerugian Idul Fitri yang kelima, menuruti anak-anaknya dalam perkara maksiat untuk memeriahkan Idul Fitri. Ada yang menuruti anak dalam hal maksiat seperti memberikan alat musik, rekreasi, pesta-pesta, dan hal-hal mudarat serta haram lainnya yang di dalam ajaran Islam tidak dituntunkan. Perbuatan ini termasuk tabdzir, menyalurkan kata untuk tujuan yang haram. Tabdzir itu termasuk mengikuti langkah setan sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Yang keenam, sudah mampu dan cukup syarat untuk menunaikan zakat, namun pelit untuk berzakat. Harusnya seorang muslim tidak takut hartanya berkurang karena zakat dan sedekah. Nabi SAW pernah menyemangati Bilal untuk bersedekah. Anfir Bilal, wala tahsya min dhil'ata. Ketergesa-gesaan biasa dikatakan dari setan kecuali dalam 5 perkara. Di antaranya menikahkan seorang gadis jika sudah bertemu jodohnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu ila taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'alim." Jika ada yang kau ridhoi agama dan akhlaknya datang untuk melamar, maka nikahkanlah putrimu. Jika tidak, maka akan terjadi musibah di bumi dan mafsadat yang besar. Kerugian yang kesembilan, membahagiakan teman dengan maksiat seperti mengajak mabuk-mabukan. Yang tepat adalah membahagiakan orang lain dengan mendukung dalam hal ibadah atau minimal perkara mubah, bukan perkara maksiat. Bagaimana caranya? Yaitu bisa dengan membantu urusannya, bisa dengan bersedekah untuknya, bisa dengan memberi hadiah dan semacamnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Siapa yang biasa membantu hajat saudara-saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Kerugian yang ke-10 atau yang terakhir, masih muda hanya memikirkan kesenangan tanpa memikirkan ibadah sama sekali, malah seringnya durhaka kepada orang tua. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afna wa an 'ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina istaksaba wa fima anfaqa wa man jismihi fima ablah." Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai satu, umurnya di manakah ia habiskan; yang kedua, ilmunya di manakah ia amalkan; yang ketiga, hartanya bagaimana ia peroleh; dan yang keempat, di mana hartanya diinfakkan; yang kelima, mengenai tubuhnya di manakah usahanya. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini puasa, sholat tarawih, sholat pada malam Lailatul Qadar, dan membayar zakat fitrah. Qatadah mengatakan, siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain ia pun amat sulit untuk mendapatkan ampunan. Ulama salaf mengatakan untuk senantiasa mendapat keuntungan tidak hanya di saat Idul Fitri, tetapi sepanjang tahun mendapat keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Barakallahu li wa lakum. Amin amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال عند الدين وعلى رسول أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما وربنا صغارا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما وربنا صغارا. اللهم اغفر لنا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, barusan ada acara sholat Idul Fitri berjamaah dilanjutkan dengan doa keluarga di makam almarhum Bahyai Muhammad Surat Ma'awi. Mohon sedikit kasih pengertian tentang arti Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan bahwa di tahun ini 1443 Hijriah luar biasa, Idul Fitri yang sangat luar biasa. Setelah 2 tahun pandemi, kita tidak bisa melaksanakan sholat Id secara khusyuk dan sangat terbatas. Saat ini kita
bebas melaksanakan Idul Fitri luar biasa. Maknanya luar biasa tahun ini. Mudah-mudahan Idul Fitri di tahun ini menjadi titik balik dari kesemangatan kita dalam beribadah di bulan-bulan berikutnya. Pesan dan kesan ini buat keluarga. Buat Pertama, keluarga, selama setelah Idul Fitri, inilah saatnya kita menintrospeksi diri, menilai diri sendiri. Kira-kira Ramadan kita nanti bermakna apa enggak? Ini dapat dinilai dari setelah Ramadan. Idul Fitri ini semakin baik atau enggak? Kalau semakin baik, insya Allah Ramadannya bermakna dan insya Allah puasanya diterima oleh Allah. Tetapi kalau tidak semakin baik ibadah kita setelah Ramadan, mudah-mudahan nanti kita ketemu Ramadan lagi dan kita tingkatkan ibadah kita biar menjadi lebih baik. buat keluarga yang belum sempat silaturahim yang di luar sana, buat saudara-saudara yang jauh tidak bisa datang, tidak bisa silaturahim bersama-sama kita, saya atas nama keluarga mewakili semuanya mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan yang jauh juga diampuni Allah dosa-dosanya, juga diberi keberkahan seperti yang kita ada di sini, diberi kebahagiaan juga seperti kita di sini, dan kita semua memaafkan lahir dan batin semua yang dilakukan oleh keluarga. Oke, terima kasih Pak Kiai, sekaligus Pak Lurah Barurejo. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa menjadi sedikit motivasi buat bersatunya keluarga Bani Muhammad. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.